Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Hayo, adakah yang belum mandi pagi ini? Ingat, kita harus selalu menjaga kesehatan loh ya. Apalagi di masa pandemi ini. Patuhi protokol kesehatan, lebih baik di rumah saja kalau tidak dalam kondisi terpaksa. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bab 3, aproksimasi atau pembulatan. Namun sebelum itu, marilah kita melakukan literasi terlebih dahulu. Amati gambar berikut. Gambar apa itu ya? Kira-kira di mana ya? Untuk lebih memperjelasnya, mari kita baca teks berikut. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ingatkah pada saat ikut ibu ke posyandu? Apa itu posyandu? Posyandu merupakan pos pelayanan terpadu. Pos tersebut melayani kesehatan ibu dan balita. Kegiatan yang dilakukan berupa imunisasi, penimbangan berat badan, dan pengukuran tinggi badan. Hasil penimbangan berat adik adalah 8,7 kg dan hasil pengukuran tinggi badannya adalah 74,8 cm. Jika hasil penimbangan dan pengukuran tersebut dibulatkan, bagaimana hasil pembulatannya? Temukan jawabannya pada pembahasan materi ini. Anak-anak, kalian bisa sambil membuka buku teks matematika kalian mulai halaman 73. Nanti setelah pembelajaran ini, anak-anak harus bisa 1. Menentukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. 2. Menentukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke puluhan terdekat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan dan puluhan terdekat. Berarti hari ini materi pembelajarannya adalah 1. Pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. 2. Pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke puluhan terdekat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan dan puluhan terdekat. Anak-anak, tentunya kalian tahu, anak-anak masih ingat materi pelajaran yang lalu, yaitu tentang alat ukur. Coba, apa saja yang termasuk alat ukur panjang itu? Siapa yang masih ingat? Iya, pinter. Misalnya ada penggaris, ada meteran tukang, ada roll meter, dan ada metlin atau iya pinter yang digunakan untuk mengukur kain, meteran kain. Nah, kalau alat ukur berat, apa saja coba siapa yang masih ingat? Iya betul. Ada timbangan badan. Iya betul. Ada neraca yang digunakan untuk menimbang emas pinter. Ada timbangan dagang. Iya yang dilihat di pasar-pasar. Dan ada timbangan roti. Siapa yang di rumah punya? Iya. Anak-anak, selanjutnya coba Burita punya pensil ini. Pensil ini mau diukur menggunakan penggaris. Coba diperhatikan, dilihat itu. Wow, panjangnya
16 cm tepat. Jadi hasil pengukuran panjang pensil tepat 16 cm. Bu Rita punya lagi yang satunya. Warna hitam mau diukur pakai penggaris. Yuk kita lihat. Wah, panjangnya 16 cm lebih. Berarti hasil pengukuran panjang pensil tidak tepat 16 cm. Nah, anak-anak perhatikan ini. Bu Rita sekarang mau mengukur berat buah jeruk. Bu Rita ambil 3 buah jeruk. Ditimbang menggunakan timbangan. Coba kita lihat berapa beratnya. Ternyata hasil pengukuran berat jeruk tepat 3 kg. Kemudian Bu Rita ambil lagi 3 buah jeruk. Diukur menggunakan timbangan lagi. Coba beratnya berapa. Loh, itu jarumnya tidak tepat di angka 3. Berarti hasil pengukuran berat jeruk tidak tepat 3 kg. Kadang-kadang anak-anak, pengukuran panjang atau berat yang kita lakukan tidak tepat menunjukkan pada bilangan tertentu. Oleh karena itu, kita bisa melakukan aproksimasi atau pembulatan ke satuan atau puluhan terdekat. Apa itu aproksimasi ya? Aproksimasi adalah pendekatan hasil pengukuran. Bentuk aproksimasi: 1. Penafsiran. 2. Pembulatan. Apa itu pembulatan? Pembulatan yaitu menyederhanakan suatu bilangan ke digit yang lebih kecil. Pembulatan itu yang akan kita pelajari, pembulatan ke satuan terdekat dan pembulatan ke puluhan terdekat. Anak-anak, pembulatan bilangan ke satuan terdekat bisa dilakukan pembulatan ke atas, yaitu dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 pada angka satuannya. Yang kedua, pembulatan ke bawah, yaitu menghilangkan angka di belakang koma. Yang ketiga, pembulatan terbaik dengan memperhatikan satu angka yang terletak di belakang koma. Jika angka lebih dari atau sama dengan 5, maka dilakukan pembulatan ke atas. Tapi kalau angka kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah. Demikian juga dengan pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Bisa pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, dan pembulatan terbaik. Pembulatan ke atas dilakukan dengan menghilangkan angka satuannya dan menambahkan bilangan 10 pada angka puluhannya. Pembulatan ke bawah menghilangkan angka satuannya, sedangkan pembulatan terbaik dengan memperhatikan angka satuan. Jika angka lebih dari atau sama dengan 5, maka dilakukan pembulatan ke atas. Jika angka kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah. Nah, anak-anak perlu diingat bahwa pembulatan akan mengurangi akurasi perhitungan, tetapi akan sangat memudahkan penghitungan. Pembulatan ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya,
Ini ada Ayah Ani mempunyai taman di halaman rumahnya dan ingin menyiraminya setiap pagi dan sore. Ayah Ani hendak membeli selang dan membutuhkan selang sepanjang 18 meter. Berapa meter perkiraan panjang selang yang akan dibeli Ayah Ani? Untuk memudahkan penghitungan dan karena Ayah Ani takut kurang, maka Ayah Ani memutuskan untuk membeli selang dibulatkan ke puluhan terdekat, yaitu sepanjang 20 meter. Anak-anak, sekarang kita lihat contoh pembulatan hasil pengukuran panjang berikut ini. Perhatikan tabel. Hasil pengukurannya adalah yang nomor 1 itu 8,4 cm. Dibulatkan ke satuan terdekat. Pembulatannya ke atas. Maka 0,4-nya hilang, 8-nya ditambah 1 menjadi 9. Kalau dibulatkan ke bawah, 0,4-nya hilang menjadi 8 saja. Kalau dibulatkan yang terbaik, kita lihat di belakang koma kurang dari 5 berarti dihilangkan. Pembulatannya menjadi ke bawah yaitu 8. Demikian juga dengan yang hasil pengukuran 12 dan 11,2. Sekarang kita lihat contoh pembulatan hasil pengukuran berat sama dengan hasil pengukuran panjang tadi. Hasil pengukurannya adalah 36,2. Dibulatkan ke satuan terdekat. Kalau dibulatkan ke atas, 2-nya menjadi 1 ditambah 36. Jadi pembulatannya menjadi 37. Kalau dibulatkan ke bawah, 2-nya hilang. Pembulatannya menjadi 36 saja. Kalau yang terbaik bagaimana? Karena 2 itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, yaitu 36. Anak-anak bisa ya untuk yang 98 ke puluhan terdekat. Sekarang kita lihat, kalau 98 dibulatkan ke puluhan terdekat, dibulatkan ke atas, 8 itu berubah menjadi 10 ditambah 90 menjadi 100. Kalau dibulatkan ke bawah, 8-nya hilang, tinggal 90. Kalau pembulatannya yang terbaik, karena 8 itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas, yaitu 100. Demikian juga yang bilangan 112. Coba anak-anak bulatkan sendiri. Sama ndak dengan yang contohnya Bu Guru? Sekarang kita lihat contoh pembulatan jika tidak ditentukan perintah pembulatannya. Maka kemungkinan jawaban bisa lebih dari 1. Kita lihat contoh berikut. Kita ambil yang nomor 2, hasil pengukurannya adalah 215,6. Dibulatkan ke atas, ke satuan terdekat. Maka 6-nya hilang, 215 ditambah 1 menjadi 216. Kalau dibulatkan ke puluhan terdekat, 5,6-nya hilang, 210 ditambah 10 menjadi 220. Kemungkinan ada 2 jawaban itu. Demikian juga yang pembulatan ke bawah. 215,6, 6-nya hilang menjadi 215. Kalau ke satuan terdekat. Kalau ke puluhan terdekat,
5,6-nya hilang menjadi 210. Bagaimana dengan pembulatan yang terbaik? Yang terbaik adalah karena koma 6 itu lebih dari 5, maka pembulatannya ke atas. Untuk kesatuan terdekat menjadi 216. Demikian juga dengan yang kepuluhan terdekat, karena 5,6 itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas, yaitu 220. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Apa saja yang kita pelajari? Mari kita simpulkan bareng-bareng. Yang pertama, aproksimasi atau pembulatan yaitu menyederhanakan suatu bilangan ke digit yang lebih kecil. Yang kedua, aproksimasi atau pembulatan bilangan bisa ke satuan terdekat atau ke puluhan terdekat. Yang ketiga, aproksimasi atau pembulatan bisa ke atas, ke bawah, atau terbaik. Yang keempat, pada umumnya aproksimasi atau pembulatan yang dilakukan adalah pembulatan terbaik. Yang kelima, aproksimasi atau pembulatan akan mengurangi akurasi perhitungan, tetapi akan sangat memudahkan penghitungan. Dan yang terakhir, aproksimasi atau pembulatan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ada tugas dari Bu Rita. Tulis jawabannya saja di buku tulis dengan jelas dan rapi. Setelah selesai, difoto dan dikirimkan ke Bu Guru Japri. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Anak-anak harus tetap semangat dalam belajar supaya menjadi anak yang pintar. Semoga pandemi segera berakhir, sehingga kita bisa belajar secara tatap muka seperti dahulu lagi. Baiklah, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.